Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doanya. Sebelum belajar, para berikutnya kita membaca doa bersama sebelum kita lagi selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai Bapak absen dulu ya. Aulia Mola hadir, Dian Hermawan hadir, Fakih hadir, Lucy sakit ya, semoga lekas sembuh ya Lucy ya, amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita tadarus dulu ya. Dan untuk pertemuan kali ini yang akan membaca Al-Quran adalah Saudara Dian. Silakan dibaca Quran surat Yusuf ayat ke-111. Silakan. Oke Pak. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibadatul liulil albab. Terima kasih untuk Dian sudah membaca Al-Quran untuk kita semua. Dan Dian nanti bisa ditingkatkan lagi ya hukum tajwid dan bacaannya ya. Sudah bagus mau tampil. Untuk terjemahnya, karena tadi laki-laki sekarang perempuan. Alisa, silakan dibaca Alisa terjemahnya ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, para nabi dan umat mereka, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, tepuk tangan untuk Alisa ya. Terima kasih Alisa sudah membacakan terjemahnya. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan sama-sama menyanyi lagu wajib nasional. Ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaannya Liberty Manik. Yang kenceng ya. Satu nusa, satu bangsa. Sebelum Bapak masuk ke tujuan pembelajaran, Bapak ingin kalian mengingat lagi. Minggu kemarin kita belajar apa? Bikin proyek. Apa yang kalian buat proyeknya? Biografi tokoh ya, karena kita masih di peradaban Islam pada masa modern ya. Sudah selesai? Sudah. Ada yang dirubah nggak? Ada sedikit-sedikit ada yang dirubah. Ya, masih penyempurnaan berarti ya. Ya nanti penyempurnaannya di sini dan setelah penyempurnaan nanti kita presentasikan bersama. Dan untuk kali ini ya, karena kemarin kalian sudah merencanakan proyek, tujuan pembelajaran yang akan fokusnya adalah peserta didik mampu mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa modern, terutama di tokoh pembaharuannya. Untuk pemahaman bermaknanya, yaitu pertama adalah kalian mengetahui atau mampu ya membuat biografi tentang tokoh-tokoh Islam pada masa modern, menunjukkan bahwa semangat ijtihad dan pembaruan sangat penting untuk kemajuan umat. Yang pertama. Yang kedua adalah
sejarah adalah cermin untuk introspeksi dan inspirasi menuju masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang pertanyaan pemantik untuk mengasah atau menstimulus kita. Dalam proses pembangkitnya Islam di masa modern banyak sekali tokoh-tokoh pembaharu atau mujadid yang berperan aktif. Kira-kira siapa tokoh tersebut? Ya. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan, ya, Kiai Ahmad Dahlan di Indonesia berarti ya? Wah, bagus sekali. Ada yang lain? Muhammad Ali Pasha itu seorang dari Mesir. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya? Jamaluddin Al-Afghani. Bagus, itu orang Afghanistan. Ya, anak-anak, sekali lagi ucapkan terima kasih atas jawaban pertanyaan pemantik kalian. Itu sudah sangat bagus ya. Jadi kalian masih ingat tokoh-tokoh yang berperan dalam pembaruan Islam. Sekarang sebelum kita masuk ke proyek kalian, meneruskan proyek kalian, kita ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Yuk, berdiri yuk. Ya. Ini kita tutup dulu sedikit. Berdiri ayo. Berdiri. Kalau Bapak bilang perut, kalian ke sini. Perut. Kalau Bapak bilang sakit, ke sini. Kalau Bapak bilang sikut, ke sini. Ya. Sebelumnya Dian bisa berpindah dulu dengan Fakih dan Andika di sana bertiga karena ini permainannya gamenya harus berdua minimal. Selanjutnya simpan pulpen di depan meja. Depan meja kalian simpan sudah. Ada 4 kata. Pertama sakit, sikut, perut, sikat. Ya. Nanti yang bisa mensikat duluan maka dia yang paling jago ya. Tangannya berarti cepat. Fast hand tidak low hand ya. Siap? Yuk kita mulai yuk. Perut, sikut, perut, sakit, perut, sikut, sakit, perut, sikat. Siapa yang berhasil? Alisa, Andika, Yuki, dan Novi serta Aul. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk semua, tepuk tangan. Ya, duduk lagi. Anak-anak, terima kasih untuk ice breakingnya. Nah, sekarang kita lanjutkan proyek kita. Tentu proyek ini berkelompok, maka kita duduk berkelompok lagi ya. Kelompoknya masih ingat? Nah, kelompok 1 ada Alisa, Dian, Zalpa, Aulia, dan Farhan. Kelompok 2 ada Rika, Fauzan, dan Yuki. Kelompok 3 ada Fakih, Novita, Andika, dan Wulan. Silakan duduknya. Setelah kalian duduk berkelompok, Bapak ingin kalian mengingat lagi pertanyaan mendasar. Masih ingat nggak? Insya Allah. Aul, Alisa, Zalpa, Dian masih ingat apa pertanyaan mendasarnya? Masih. Apa pertanyaan mendasarnya? Apa saja kontribusi Jamaluddin Al-Afghani dalam membangkitkan semangat persatuan umat? Baik, pertanyaan mendasarnya masih pada ingat ya, alhamdulillah ya. Tentang Muhammad Ali Pasha, tentang Jamaluddin Al-Afghani, tentang Kiai Ahmad Dahlan ya. Bagus. Sekarang desain produknya masih ingat desain produk? Ingat. Andika apa? Bikin video. Bagaimana, sudah selesai? Proses. Masih editing berarti ya. Alisa bikin apa? PPT. Gimana PPT-nya, udah beres? Dikit lagi. Rifka bikin apa? Web. Wih, unik nih ya, satu web ya. Udah selesai? Oh, tinggal disempurnakan. Bagus sekali ya. Anak-anak, LKPD yang minggu lalu masih ada? Masih? Coba lihat. Mana? Iya, ada ya. Ya, kalau minggu lalu tidak salah Bapak menyertakan jadwal pembuatan sudah diisi? Sudah? Sudah ya. Bagaimana, sudah semua diisinya? Atau ada yang bingung? Ada yang bingung? Di mana Dika bingungnya Dika? Ini Pak, bagian evaluasi dan penyempurnaan produk. Oh, evaluasi dan penyempurnaan produk ya? Ya. Untuk evaluasi nanti di akhir setelah presentasi ya. Jadi kalian mengevaluasi apakah produk kalian nanti berguna atau tidak, atau selesainya bagaimana dan dampaknya kalian seperti apa.
Kalau penyempurnaan sekarang, ya tadi teh yang editing, ya itu bagus sekali ya. Ya anak-anak, karena tadi Bapak lihat sudah hampir selesai semua. Kalau yang belum selesai silakan selesaikan sekarang ya. Karena setelah ini kita akan presentasi ya, menguji hasil proyek kalian. Nah untuk presentasi ini, karena tadi Andika video masih proses editing, Alisa PPT ya sudah selesai alhamdulillah. Bapak penasaran sama yang web view dari kelompoknya Rika, Yuki dan Fauzan. Maka kita mulai dari kelompoknya Yuki. Siap? Sebelumnya alamat webnya kirim ke Bapak. Alamat webnya kirim ke Bapak ya, WA saja. Sudah? Oke, bagus. Bapak buka dulu. Ya, bagus sekali ini ya, web view ya. Pakai Gamma AI ya. Baik anak-anak, kita perhatikan sekalian untuk proses presentasi dari kelompok 2 ya. Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Silakan kelompok 2 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan seorang ulama, reformis, dan tokoh penting dalam kebangkitan Islam di Indonesia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Beliau adalah pelopor pendidikan Islam modern dan pembaru Islam yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan kemajuan zaman. Masa awal kehidupan dan pendidikan. Lahir di Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Pendidikan tradisional dan Makkah. Beliau menerima pendidikan tradisional di pesantren dan melanjutkan pendidikan agama di Tanah Suci Mekah. Pendirian Muhammadiyah dan Reformasi Islam. 1. Pendirian Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai wadah untuk memajukan pendidikan Islam dan melakukan reformasi keagamaan. 2. Pendekatan modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan kurikulum pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. 3. Kembali ke sumber utama, beliau menyerukan kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama Islam. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Apa peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperbarui sistem pendidikan Islam di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjawab. Kiai Haji Ahmad Dahlan berperan besar dalam mempengaruhi sistem pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Organisasi ini memperkenalkan konsep pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern. Beliau mengegaskan model sekolah yang menggunakan kurikulum progresif di mana siswa tidak hanya belajar agama, tetapi juga matematika, sains, dan bahasa asing. Kesimpulan dari presentasi kami adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh besar yang berperan penting dalam kebangkitan Islam di Indonesia. Beliau adalah inspirator bagi umat Islam untuk terus berupaya memajukan bangsa dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan berkeadaban. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan kembali lagi ke tempat duduk. Terima kasih untuk kelompok Rifka, Yuki, dan Fauzan yang telah mempresentasikan. Yang lainnya silakan dikirim ya filenya untuk Bapak nilai kualitasnya ya. Terus baik itu dari segi visual, segi kedalaman ya. Kalau Rifka tadi sudah bagus sekali. Sok silakan yang lainnya Bapak tunggu untuk presentasi ya. Terima kasih Bapak tadi sudah melihat file kalian, tadi juga kalian sudah presentasi, bagus-bagus ya, videonya ajib ya, jelas tersampaikan, PPT-nya juga jelas banget ya, komplit sekali. Nah sekarang
Bapak ingin kalian mengevaluasi pengalaman belajar selama membuat proyek. Silahkan ini ditulis di buku masing-masing, lalu dijawab secara mandiri ya. Bapak ingin tahu kalian bagaimana selama mengerjakan. Silahkan ditulis. Silahkan. Terima kasih sudah mengumpulkan refleksi kalian. Sudah bagus sekali refleksinya ya. Ternyata alhamdulillah sudah membantu. Nah sekarang ini setelah refleksi, setelah pembuatan proyek, sekarang kita refleksikan hasil dari produk kita ya, atau pembelajaran kita selama menggunakan model PJBL ini. Ada yang mau menjawab? Dika, boleh Dika, nomor berapa? Mau menjawab nomor berapa? Nomor 1. Apa Dika nomor 1? Soalnya dibaca. Apakah kamu merasa bahwa produk yang kamu buat mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang peradaban Islam? Tentu saja iya. Iya, kenapa? Karena saya memanfaatkan alat IT, terutama kelompok saya yang berfokus kepada Muhammad Ali Parsha, yang dimana mengangkat evaluasi mengenai ekonomi pendidikan militer di Mesir. Iya. Itu sudah mencerminkan bagaimana peningkatan dalam Islam. Iya. Terima kasih Andika ya. Tadi reformasi ya. Ya, reformasi, betul sekali. Ya, terima kasih Andika. Terima kasih untuk refleksinya. Tadi refleksi kalian sudah Bapak tampung ya. Yang baik yang mandiri maupun yang kelompok. Dan dari refleksi ini kita sama-sama tarik kesimpulannya. Oke? Ada yang mau membacakan kesimpulannya? Membaca kesimpulan? Ini adalah hasil tadi dari kiriman kalian ya. Bisa kita simpulkan bersama bahwasannya kemunduran Khalifah Ottoman dan dampak kolonialisme, umat Islam mengalami fase keterpurukan. Namun semangat kebangkitan tetap hidup yang ditandai dengan munculnya siapa? Tokoh-tokoh pembaharu. Ada Muhammad Ali. Ada siapa lagi? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Yang memperkenalkan reformasi di bidang pendidikan, politik, dan sosial untuk menghadapi tantangan zaman. Baik anak-anak, untuk minggu depan, karena proyeknya sudah selesai, tapi itu kan proyeknya kelompok ya. Sekarang secara mandiri, Bapak ingin kalian menuliskan kontribusi dari tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Bisa dari yang di luar 3 tadi ya, boleh bebas ya. Silakan nanti ditulis kontribusinya apa saja untuk Islam di masa modern. Sebelum kita menuju babak akhir, Bapak ingin LKPD-nya dikumpulkan dulu. KM mohon bantuannya untuk mengumpulkan LKPD. Iya, 1. Iya, terima kasih sekalian kita. Iya. Baik anak-anak, untuk terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita minggu ini, Bapak ingin kita evaluasi singkat ya dari 2 pertemuan yang sudah kita lalui. Silakan di scan kuisisnya. Ya, kalau tadi kalian membuat project, sekarang kalian mengisi soal dari kuisis ini. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan kuisisnya. Alhamdulillah nilainya juga alhamdulillah bagus, lebih dari harapan Bapak, bagus ya. Silakan duduknya kembali ke tempat masing-masing. Ya, kuisnya sudah selesai, maka terakhir kita berdoa bersama. Silakan pimpin doanya sama KM. Sebelum pulang, baiknya kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Ya anak-anak terima kasih, Bapak harap bermanfaat dan mari kita tutup ya, dengan pembacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih, kita berjumpa di minggu depan ya. Nah, silakan nanti pulangnya hati-hati di jalan.